Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadati al-abrari al-ghurri al-mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal musliman bi taqullahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari jemaah salat subuh yang salat al-hasanah marsan sejahtera ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah pada subuh ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk hidup kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan di subuh ini kita berada pula dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin. Badan sehat, pikiran pun sehat. Sehingga kita datang pula mendekat di salah satu rumahnya ini. Tentu harapan kita kepada Allah sangat besar, mudah-mudahan Allah menerima sehingga kita datang berpahala yang berguna di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu mari kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat ini senantiasa menyertai kita sampai kita husnul khatimah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa kita ucapkan di setiap majelis, karena majelis kita majelis ahli sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semakin banyak namanya disebut, semakin sering kita bersalawat dan salam kepadanya, dan yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya di akhirat, di hari kiamat ada yang paling banyak kepadanya bersalawat. As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah aktsarum alayya salatan. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak kepadaku bersalawat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak dan ibu, saudara dan saudari yang saya muliakan, menjelang di luar terang, kita sama-sama duduk menggunakan waktu yang barakah ini di kajian subuh melalui kitab I'tiqadu Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Ahmad ibn Ibrahim al-Ismaili 277 sampai 371. Alhamdulillah sudah beberapa alinea yang sudah disebutkan, dan sekarang masuk pada perkataan beliau rahimahullah, lakinnahu fa'alun lima yasha wa yahkumu ma yurid. Lakinnahu fa'alun lima yasha wa yahkumu ma yurid. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah istidrak dari perkataan beliau sebelumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia
la li makna, bukan karena sebab yang mengharuskan dia menciptakan. Bukan maksudnya tidak ada hikmah. Allah menciptakan kita pasti ada hikmah dan gunanya. Cuman maksud beliau tidak ada yang memaksa Allah menciptakan kita. Artinya tidak menciptakan kita, dia tetap maha pencipta dan dia tetap maha kaya dan maha memiliki. Tetapi bukan maksudnya tidak menciptakan makhluknya bukan karena ada illah, bukan ada sebab. Bukan maksudnya tidak ada tujuan, ada. Itu tujuannya adalah supaya kita beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali adalah hanya untuk beribadah kepada Aku. Makanya sebenarnya kita di dunia ini tidak sulit-sulit, hanya beribadah, baik dengan makna yang khusus atau makna yang lebih umum, baik makna yang muqayyad atau makna yang mutlak. Bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik perkataan maupun perbuatan ataupun keyakinan. Itu sudah ibadah dengan makna yang lebih luas. Oleh sebab itu maka setiap pekerjaan kita, perbuatan kita, keyakinan kita mestilah mengacu dan menurut kepada apa yang Allah inginkan, bukan yang kita senangi atau yang kita inginkan. Nah, ini kalimat lakinnahu, akan tetapi ya, sambungan dari perkataan sebelumnya bahwa Allah tidak menciptakan kita bukan karena makna tertentu. Lakinnahu fa'alun lima yasha. Tetapi Allah itu maha melakukan apapun yang dia kehendaki. Wa yahkumu ma yurid, dan menetapkan hukum apa yang dia inginkan. Di sini al-muallif mengatakan fa'alun lima yasha, padahal Allah menyebut fa'alun lima yurid. Dalam surah Al-Buruj ayat 16, fa'alun lima yurid, dan perkataan Allah lebih utama. Walaupun makna yasha dan yurid dari satu sisi sama, tapi kalimat iradah itu lebih umum dari kalimat al-masyiah. Kalimat iradah itu mengandung dua makna, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Sedangkan al-masyiah pada umum, al-masyiah adalah hanya yang berkaitan dengan iradah kauniyah qadariyah. Iradah kauniyah qadariyah. Oleh sebab itu mana iradah itu lebih umum daripada al-masyiah. Makanya fa'alun lima yurid itu lebih utama daripada fa'alun lima yasha. Wa yahkumu ma yurid, dan Allah menetapkan hukum apapun yang dia inginkan. La mubaddila li hukmihi, tidak ada yang bisa mengganti hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mengganti hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga seperti yang disebutkan setelahnya oleh beliau, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ada yang memintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia lakukan, maka dia melakukan apa yang dia inginkan. Dan ini hanya milik Allah. Melakukan apapun yang dia inginkan ini hanya milik Allah. Kalau makhluk enggak. Makhluk kadang melakukan apa yang diinginkan, kadang terpaksa melakukan apa yang tidak dia inginkan. Sahih? Awak nak pergi mancing, bini suruh pergi belanja.
Akhirnya keinginan siapa yang berlaku? Hah? Keinginan bini. Sah? Awak nak pergi ngopi kan, istri minta diantar ke klinik atau ke rumah sakit. Jadi yang berlaku keinginan istri. Itulah. Awak nak minum teh, yang datang adalah jus. Jadi yang berlaku adalah kadang-kadang yang kita inginkan, kadang-kadang yang tidak kita inginkan. Makanya yang punya sifat fa'alun lima yurid hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengaturnya. Kalau kita banyak yang mengatur. Awak nak ingin selamanya berkuasa, sah? Kita inginnya selamanya berkuasa. Tapi kadang-kadang belum habis masa berkuasa sudah ada takdir yang maha kuasa. Di tengah jalan kadang-kadang kita terpaksa berhenti. Padahal keinginannya enggak 2 periode minimal. Kalau bisa sampai 3 periode. Nah dikasih 2 periode, ada lagi yang minta periode ketiga. Padahal dulu mereka juga yang membatasi. Ya, kan bagus dulu Pak Soeharto berapa periode kan pelita kan. Habis itu dibatasi, setelah dibatasi minta ditambah lagi. Jadi kita ini kadang-kadang melakukan yang tidak kita inginkan. Ingin kita menang selalu kan, tapi lebih sering kalah. Itulah bedanya. Kalau Allah fa'alun lima yurid. Tapi kalau baik iradah syar'iyyah maupun iradah kauniyah qadariyah. Jadi iradah Allah itu ada iradah syar'iyyah, yaitu yang bersifat asyar'i, yaitu aturan-aturan yang di atasnya ada keuntungan dan kerugian, ada pahala atau dosa, ada ganjaran kebaikan, ada siksa keburukan. Jadi itu namanya iradah syar'iyyah. Nah, iradah syar'iyyah amriyah. Dan ada iradah kauniyah qadariyah, yaitu keinginan kehendak Allah yang berkaitan dengan alam ini yang sifatnya takdir, menentukan mentari terbit di timur selamanya sampai saat terbitnya di barat. Itu adalah iradah kauniyah. Kenapa tidak diganti-ganti ya? Diganti, tapi Anda harus ganti tempat. Jadi itu iradah kauniyah qadariyah. Allah menakdirkan begitu. Ya. Ada hikmahnya pasti. Tahu kita? Alhamdulillah, kalau tidak jangan menentang. Ini sebagian orang kan dia ingin menentang, padahal Allah tidak bisa ditentang. Semua yang menentang Allah, ya, baik dia sadari atau tidak, berakhir tragis. Semua yang menentang Allah berakhir tragis. Orang tidak percaya ini dan itu misalnya, jadi kan bikin uji coba, akhirnya dia korban, sah? Nah, jadi sebab itu menentang Allah berakhir tragis. Apalagi menentang Allah pada iradah syar'iyyah amriyah. Sudah banyak yang mencoba, ya, khususnya para penentang nabi-nabi dan rasul. Mereka tidak mau menerimanya. Lalu akhirnya Allah fa'alun lima yurid. Tidak ada yang bisa menolak kehendak takdir yang dia tentukan. Apapun bisa dia jadikan sebagai tentaranya. Kepada umat Nabi Nuh yang menentang, diberi waktu yang sangat panjang. Kayaknya umat yang paling panjang waktu tenggang yang diberikan adalah umat Nabi Nuh, ya. Iya ya, yang kita ketahui yang paling panjang waktu tenggang Allah berikan. Sabarnya Nabi Nuh, ya.
dan Allah subhanallah pengasihnya. Begitu mereka menentang, 950 tahun dikasih waktu tenggangnya. Aduh kita dikasih tenggang 900 tahun. Paling-paling 3 kali 24 jam ya. 3 kali 24 jam itu udah banyak tuh. Kadang hanya diberi waktu 3 jam saja. Ini enggak, 950 tahun diberi waktu tenggang. Nah, terus dihancurkan dengan apa? Fa'alul lima yurid. Dengan apa? Dengan topan. Tidak pernah terjadi banjir seperti itu sebelumnya dan tidak pula setelahnya. Pernah tuan-tuan tahu ada banjir yang menenggelamkan gunung-gunung? Nggak ada ya. Hanya terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika anaknya wanada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Ketika Nuh memanggil anaknya dari kejauhan, wahai anakku, naik kapal bersama kami. Apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, saya akan berlindung ke gunung. Tetap kalau masuk kapal sama yang tidak mau. Masya Allah. Dan kondisi kritis seperti itu, Masya Allah berkeras hati juga. Sebab kalau ikut ayah nanti berarti ikut Wahabi. Ikut ayah nanti berarti ikut kafir. Karena dalam pandangan mereka Nabi Nuh itu yang sesat. Tidak tahu tuan-tuan, yang sesat itu siapa? Menurut mereka yang sesat itu siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Bukan mereka yang sesat. Mereka ngaku sesat tak? Mereka ngaku sesat tak? Tidak. Jadi mereka itu semuanya penentang Nabi, penentang Rasul, penentang Sunnah. Semuanya mengatakan yang sesat itu adalah Nabi itu, yang sesat itu adalah Ahlus Sunnah itu. Bahkan Ahlus Sunnah itu disebut ahli bid'ah sampai hari ini. Sah? Mereka Ahlus Sunnah. Kenapa mereka disebut ahlu bid'ah? Karena tidak menerima bid'ah. Antum ini, kita ini disebut ahli bid'ah. Apa sebab? Karena tidak menerima bid'ah hasanah. Karena menurut mereka Nabi menerima bid'ah. Itu gimana caranya itu? Nabi menolak bid'ah. Sah? Menurut mereka Nabi menerima bid'ah. Buktinya Bilal bikin bid'ah, Umar bikin bid'ah, sahabat yang lain bikin bid'ah, semua diterima oleh Nabi SAW. Sampai ada yang menulis untuk Nabi tidak Wahabi. Untuk Nabi tidak Wahabi. Kalau sempat Wahabi, semua bid'ah ditolaknya. Subhanallah. Jadi makanya yang menerima bid'ah ahli sunnah, yang menolak bid'ah adalah ahli bid'ah. Begitulah Imam Ahmad ahli bid'ah, padahal dia menegakkan sunnah di tengah orang-orang yang menolak sunnah. Yang menolak sunnah itulah ahli sunnah, itulah ahli sunnah. Orang Mu'tazilah yang katanya hadis, kalau hadis ahad tidak pakai dalam akidah. Terus datangkan hadis mutawatir, makna tidak sesuai akal ditolak. Itu ada apa yang tinggal lagi? Yang hadis ahad tidak dipakai karena zanni. Yang mutawatir, yang qat'i, kalau tak sesuai akal harus ditakwilkan. Apa yang tinggal lagi dari sunnah? Al-Quran semuanya mutawatir, harus tunduk pada akal. Berarti anda ahlul sunnah atau ahlul akal? Semua yang tak sesuai dengan akal mesti dibelokkan. Berarti ada ahlus sunnah atau ahlul akal? Ahlul akal. Jadi mereka bukan mengikuti yang Allah inginkan, tapi mengikuti apa yang mereka inginkan. Akhirnya apa? Dibaliklah kenyataan itu. Yang mengikut Nabi disebut Wahabi.
Kalau ikut Wahabi tentu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab bukan Nabi alaihi salatu wassalam, maka dituduhlah mereka sebagai ahli bid'ah. Lalu kita bilang kalau gitu ini bid'ah hasanah. Sah? Gimana? Kita terima bid'ah hasanah. Mau dah mereka terima kita ahli bid'ah hasanah? Hah? Wih. Ya, mereka kan bilang kita ahli bid'ah. Lalu kita bilang, "Woi, bid'ah kami itu bid'ah hasanah." Mau enggak mereka terima? Hah? Enggak mau. Apa sebab? Yang bid'ah hasanah itu bid'ah mereka aja. Kalau bid'ah kita bid'ah dolalah. Jadi baru berlaku kullu bid'atin dolalah itu kalau kita mengikuti sunnah. Tapi kalau ketika kita tidak mengikuti sunnah sempurna, maka bid'ah jadi hasanah. Kalau itu jadi ahli bid'ah aja lah kita ya. Biar bid'ah kita hasanah, kita otomatis jadi ahlu sunnah. Gimana cara berpikir? Jadi disinilah pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang dia kehendaki. Kita setuju, ya rahmatullah, tak setuju, wajib untuk mengikuti itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan secara iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah untuk pengikut yang patuh dalam beragama ini, menginginkan bagi mereka kemudahan. Tapi bagi yang patuh ya, bagi yang patuh, Allah inginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan, menghendaki untuk kalian kebaikan, kemudahan. Naam, wala yuridu bikumul usr, tapi Allah tidak dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Nah, jadi syariat yang Allah terapkan, iradah syar'iyyah amriyah yang Allah terapkan kepada kita adalah semuanya adalah kemudahan. Makanya beruntung kita menjadi orang taat. Tidak ada yang sulit. Dan alhamdulillah semuanya sesuai dengan iradah kauniyah qadariyah Allah. Bila kita laksanakan agama ini, iradah syar'iyyah amriyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti akan sesuai pula dengan iradah kauniyah qadariyah. Misal, orang yang bangun subuh, salat di masjid, dengan orang yang tidak bangun subuh, mana yang lebih sehat di antara keduanya? Yang bangun subuh dan salat di masjid. Sedangkan yang tidak bangun subuh, tidak pula salat atau salat di rumah, pasti lebih tidak sehat. Makanya para dokter sepakat, kalau tuan-tuan nak tidur lagi, jangan tidur langsung selepas subuh. Kalau nak tidur lagi, kurang tidurnya setelah terbit matahari. Makanya orang yang ikut iradah syar'iyyah amriyah lebih sehat dan sesuai dengan iradah kauniyah qadariyah Allah SWT. Keinginan Allah di penciptaannya. Jadi iradah kauniyahnya. Jadi sunnatullah, orang menyebutnya juga dengan sunnatullah kauniyah, sama dengan sunnatullah syar'iyyah. Orang yang puasa di bulan Ramadan dengan yang tidak puasa di bulan Ramadan, mana yang lebih sehat? Yang puasa di bulan Ramadan.
Bahkan ya, andainya ada yang puasa Ramadan, tapi yang ini puasanya di Zulhijjah, mana yang lebih sehat? Yang puasa di bulan Ramadan, karena iradah syar'iyyah Allah selalu matching dengan iradah kauniyahnya. Ya Pak Ji? Sahih? Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, Allah inginkan kita selalu bergerak, selesai ibadah bertebaran mencari selimut, mencari rezeki, ya, sesuai dengan iradah syariahnya. Karena Allah menginginkan kita mencari rezeki supaya berkelangsungan kehidupan dan ada pergerakan ekonomi kita, khususnya ekonomi makro apa mikro? Makro. Mikro ini bikin banyak masalah. Kita selalu lebih sering di sektor mikro. Ya, apa sektor mikro? Ada PT disimpan, sah? Disimpan. Simpan itu sama dengan pembekuan. Barang beku tidak panas, tidak bergerak. Makanya rusak ekonomi kita karena selalu di sektor mikro. Tapi yang sektor makro ada duit, buka lapangan kerja, duit bertambah, pergerakan ekonomi jalan, buka lapangan kerja. Setiap ada peluang buka sehingga pengangguran sedikit, uang barakat. Sah? Ini enggak. Dari uang kita kebanyakan ditabung, diletak di bank. Sah? Maka riba pula. Tentu tidak ada barakahnya. Makanya kau iradah kauniyah, iradah syar'iyah menginginkan kita untuk duit itu dipergunakan. Makanya kalimat wa anfiqu, sah? Kada ada dikatakan iddakhiru, simpan-simpanlah. Ada. Yang ada adalah diinfakkan, dinafkahkan. Baik diinfakkan di sektor yang menguntungkan dari sisi finansial atau di sektor yang menguntungkan dari sisi akhirat. Dan semuanya itu menguntungkan. Tapi kalau ditabung disimpan tidak sesuai dengan iradah kauniyah syar'iyah. Jadi dia datang subuh ke masjid itu sehat. Karena diteliti orang di Amerika sana. Tahu lo Amerika neliti awak nonton tu awak uang mana litihannya walau percaya lo bak kamu ke Amerika kadang-kadang ke awak enggak. Bukan mereka lebih hebat dari sisi sains, mereka maju karena mereka itu perhatian utamanya. Diteliti bahwa dalam sel dalam otak kita terdapat beberapa sel yang tidak mendapatkan suplai darah merah. Perlu nak otak dapat suplai darah? Perlu. Kalau enggak stroke. Stroke. Suplai darah merah kecuali di saat sujud. Dan sujud itu bukan sujud biasa. Maksud saya bukan asal sujud saja, tapi sujud solat 5 waktu sesuai intervalnya. Interval waktunya sesuai dengan solat 5 waktu. Berarti ini iradah syar'iyah menginginkan kita hadir di solat 5 waktu tepat waktu bersama imam. Karena kalau solat sendiri sering tidak tepat waktu. Kalau solat di awal waktu bergulut-gulut, tuh gulut-gulut, tergesa-gesa. Kalau solat sendiri sah. Atau solat di akhir waktu, itu lebih lagi. Nah, makanya disuruh kita untuk bersama-sama sehingga sama-sama menikmati itu. Sah? Akhirnya, makanya kalau kita solat bersama lebih tenang daripada solat sendiri. Enggak juga Ustaz katanya imam tu apa bacanya. Makanya cari imam yang bacaannya betul. Dibuatlah tahsin Al-Quran. Awak buat tahsin Al-Quran lah curiga noh. Ahlus sunnah yang asli itu, ya, ahlus sunnah yang menerima bid'ah itu curiga dia.
hati-hati. Awalnya dimulai dengan tahsin Quran, lama-lama ramai masjid tuh. Habisnya pemilihan pengurus, mereka jadi pengurus. Pertahankan masjidmu, biar kosong, yang penting jangan dikuasai oleh Wahabi. Kosong lebih tenang daripada diisi dengan kegiatan keagamaan. Jadi memang begitu pula mereka, pakarnya mengosongkan masjid. Itu keahlian. Itulah, kalau keahlian itu lebih ahli lah Abu Jahal dan Abu Lahab dulu. Kalau keahlian itu tidak perlu dipelajari itu. Nah, tapi makanya buat kegiatan tahsin supaya kalau imamnya tak mau ikut tahsin, nanti sadar sendiri dia, jamaah sering perbaiki bacaannya, subhanallah katanya. Akhirnya mau tidak mau dia ikut juga tahsin, karena sebagian imam gengsi juga. Sebagian imam gengsi karena dia sudah jadi qari belum tentu bacaannya bagus. Ya, karena kadang-kadang di bacaan seni dan mujawwad itu kadang berlebihan panjangnya kan. Buktinya saya sering sholat di belakang orang yang masya Allah kalau bayati, sirka, nahawan bagus kan, tapi pas murattalnya kacau. Nah, akhirnya buat tahsin. Nah, cuman itulah, kalau tuan-tuan bikin tahsin dicurigai akan merebut masjid. Makanya jangan rebut masjid, weh. Kita bukan merebut masjid, tapi mengisi masjid. Nah, kalau tuan-tuan tidak mau direbut masjid, isi masjid tuh, ya, supaya tidak direbut oleh orang Wahabi nanti. Isi masjid tuh, bawa jemaahnya, kan mayoritas tuh katanya, mayoritas, tapi tidak ada orangnya. Nah, jadi isi masjid itu. Nah, dan uruslah dengan baik, buat kegiatan. Jadi imamnya buat imam yang bacaannya bagus gitu. Jangan yang selawatnya aja yang bagus. Ini lebih panjang selawatnya daripada salatnya. Mana yang lebih bagus, selawat panjang atau salat? Ini kan ada boleh yang bilang sihnya salawat itu lebih afdol dari salat katanya. Loh, kok bisa? Karena salawat unsur terpenting dalam salat. Berarti sama mengatakan mesin lebih afdol daripada seluruh mobil. Maksudnya memang mesin unsur terpenting di mobil, tapi apakah mesin lebih afdol daripada seluruh mobil? Tidaklah. Nah, makanya mereka bilang majlis salawat jangan sampai tidak hadir, tapi kalau sholat boleh sekali-kali dah. Kan kenyataannya gitu. Yang tak ikut tahlilan ini tidak memasyarakat. Yang tak ikut yasinan ini tidak tinggi sosialnya. Nah, tapi yang tak sholat, ini hebat, karena selalu hadir acara tahlilan, hadir salawatan. Makanya inilah Ahlus Sunnah yang sesungguhnya. Ahlus Sunnah yang sesungguhnya. Padahal yang harus menjadi patokan sebenarnya adalah rajin ke masjid. Tadilah, karena iradah kauniyah Allah dengan iradah syar'iyahnya bertemu di situ. Bahwa orang yang rajin sholat berjamaah itu akan sehat-sehat otaknya dibanding yang tidak sholat berjamaah. Karena yang tidak berjamaah seperti tadi, subuh ini kadang sholat dah 3 hari. Kalau sholat sebelum subuh, tidak sholat subuh nama tahajud. Ada pula yang masya Allah rajin tahajudnya, tapi sholat subuh tidak tidak berjamaah. Saya saksikan sering itu, khususnya di Jakarta dulu. Masya Allah selepas Isya mereka datang ke masjid. Menjelang azan subuh mereka pulang meninggalkan masjid. Jadi Isya tidak berjamaah, subuh entah tidak berjamaah. Ya, kalau tidur setelah subuh atau menjelang subuh, kira-kira gimana ya? Allahu a'lam. Iya, karena di antara yang saya lihat di antara tetangga tuh jam 8 baru gini-ginikan matanya di depan tuh. Subuh tadi enggak ada, pasti tidak ada di masjid. Jadi mereka menginginkan atau mengamalkan bukan kehendak Allah,
tapi kehendak coba bayangkan maghrib isya tidak berjamaah, datang ramai-ramai ke masjid setelah orang selesai sholat isya. Ada ustadznya, ada kiai, ada, bukan tidak ada kiai, tidak ada ustadz. Lepas itu menjelang subuh selesai selawatannya, yang ada nama selawat nariyah, selawat nariyah, selawat api. Saya khawatir membawakan masuk ke dalam api sesuai dengan namanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dihitung nanti bawa kerikil dan masing-masing hitung entah 4.444 kali kan sampai menjelang subuh. Sekitar sejam menjelang subuh mereka bubar. Berapa ya kebaikan yang mereka hilangkan? Padahal Nabi katakan man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfa lailah. Siapa yang salat isya berjamaah pahalanya sama dengan salat isya setengah malam. Ini salat wajib. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah seperti salat semalaman, salat wajib. Ini kadang-kadang orang di Ramadan tarawihnya berjamaah, isyanya di rumah. Sebagian ya, ada sebagian ya. Nah, jadi apa dah lambat nak pun salat isya di masjid cu. Lama urusan dapat rohaninya. Lama sekali saya dapat rohani. Akhirnya dia tidak mau dengarkan orang ngaji tu. Apalagi kalau Ustaz Dasman ceramah lama katanya. Ya, tapi kalau anak-anak dai-dai cilik suka dia. Dai-dai cilik 5 menit selesai. Akhirnya salat isya-nya di rumah. Didengar pas-pas mau selesai, wabillahi taufiq wal hidayah, baru dia bergerak ke masjid untuk salat tarawih. Apa rajin tarawih? Karena kata hadis mengatakan man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang solat bersama imam sampai selesai seperti solat mantap tu kan. Solat semalam suntuk cuman solat sunat solat sunat. Kalau nak lebih dari itu solat isya berjamaah dan kemudian solat subuh berjamaah seperti solat wajib semalaman. Itu tidak. Jadi gara-gara kejar untung 20% ditinggalkan keuntungan 1000%. Nanti gara-gara tidak berilmu tadi. Dia tidak tahu iradah syar'iyah Allah menghendaki kita mengikuti iradah kauniyahnya. Makanya subhanallah, semakin tertib orang dengan agama ini, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, pasti akan semakin sehat dan tertib pula secara kauniyahnya. Ya. Antum bayar zakat terus sah, menyehatkan atau tidak? Menyehatkan. Kita kan ingin keuntungan, sah. Kalau kita bisnis mesti ingin aman, nyaman dan beruntung. Maka Allah SWT atur dalam harta kita itu ada bagian-bagian untuk orang lain. Apa misalnya? Allah kehendaki secara syar'i gaji harus dibayar tepat waktu. Sahih? Apa balasannya? Nah, secara kauniyah, secara iradah kauniyah, Allah menghendaki orang-orang yang membayar tepat waktu akan diberikan kesenangan yang luar biasa. Sahih tak? Mana yang lebih senang? Orang yang suka bayar utang tepat waktu dengan yang suka mengulur-ngulur. Tapi tepat waktu, aman dia, selesai. Sahih? Maka Allah berikan kenyamanan dibanding orang yang tidak bayar, tidak ada nyamannya. Makanya Allah beri sifat yang lebih menyulitkan, itu sifat bakhil. Tidak ada orang bakhil yang nyaman. Sah? Ada orang bakhil yang nyaman? Tidak. Dikasih berapapun tak pernah bersyukur. Awak dikasih orang misalnya 1.000 rial, ya kan?
udah banyak rasanya. Dia kasih 2.500 sedikit. Oh ya, awak dikasih 1.000 rasanya banyak, tapi dia dikasih 2.500 mengumpat. Terus maunya berapa? Harusnya 5.000. Apa pula orang besok kasih dia 5.000, ngumpat lagi, harusnya berapa? 15.000. Nah, jadi yang begini-begini bakhil. Ma'asyiral kiram. Yang kemudian Allah jadikan pula, masya Allah, orang-orang yang menunaikan hak-hak orang lain dicintai. Mana yang lebih senang, orang yang dicintai pada dibenci? Pasti orang dicintai. Jadi iradah kauniyah itu berlaku juga di sini. Orang yang memberi dicintai, dan orang dicintai pasti lebih bahagia dan senang. Iya Syekh. Kalau antum berjalan di Marsan ini, lalu antum tahu semua warga di sini menyenangi dan mencintai antum, nyaman tak berjalannya? Nyaman kan? Tapi kalau sempat antum berlewat di tempat semua orang membenci antum, senang tak? Hah? Pasti tidak senang. Makanya orang-orang yang menunaikan segala yang Allah iradah syar'iyahnya, maka berlaku padanya iradah kauniyah yang menyenangkan tadi. Masya Allah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah tidak bisa dikritisi, karena memang semua yang dia ciptakan baik dari syariatnya maupun takdir pada makhluknya adalah semuanya kebaikan. Maka Allah inginkan untuk orang-orang beriman semua kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, segala hal yang memudahkan selama tidak berdosa itu adalah syariat. Keinginan Allah secara syar'i dan keinginan Allah secara kauni. Apa contohnya? Umar bernazar iktikaf di Baitul Maqdis sebulan sampai ke Nabi alaihissalatu wassalam. Yang namanya nazar wajib ditunaikan. Lalu coba bayangkan sebulan dia Baitul Maqdis, lama enggak? Lama sekali. Pergi ke sana, berangkat pula sebulan, pulang sebulan, lama kan? Sulit kan? Akhirnya Nabi bilang, bayar nazarmu, tapi itikaf di Masjidil Haram. Mana yang lebih mudah, pergi ke Makkah daripada pergi ke Baitul Maqdis? Makkah 441 kilometernya, ke Baitul Maqdis 1.200 kilo. Mana yang lebih dekat? Dekat Makkah. Kemudian mana yang lebih aman? Nah, pergi ke Mekah atau ke Baitul Maqdis? Ke Mekah lebih aman. Sah? Karena tinggal mana yang lebih aman? Iktikaf di Baitul Maqdis atau iktikaf di Masjidil Haram? Serius Pak. Apalagi sekarang. Sekarang rentan diserang Yahudi kan? Nah, Baitul Maqdis Mekah lebih afdal, lebih aman. Mana yang lebih besar pahalanya? Masjidil Haram, karena sekali salat lebih dari 100.000 kali salat. Baitul Maqdis hanya 500 kali. Makanya Nabi arahkan dia untuk yang lebih mudah tetapi lebih indah. Sah? Alhamdulillah. Ada seorang ibu-ibu bernazar, saya ingin naik haji jalan kaki. Disampaikan oleh anaknya atau saudara laki-lakinya ke Nabi alaihissalatu wassalam, ibu saya atau saudari perempuan saya bernazar haji jalan kaki. Masya Allah. Kira-kira mana yang mudah, jalan kaki atau naik kendaraan? Naik kendaraan. Apalagi ibu perempuan. Laki-laki aja merasa sulit, apalagi perempuan.
Akhirnya Nabi bilang, Allah tak ingin menyulitkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini irada syar'iyah. Makanya Nabi katakan, murha fal nutufi binazriha, suruh dia menunaikan nazarnya, wal tarkab, tapi jangan jalan kaki. Alasannya apa? Innallaha la yahtaju ila ta'zibi ukhtika ummik. Allah tidak butuh untuk memberi pahala besar itu dengan menyulitkan saudarimu. Allah tidak butuh menyiksa. Jelas? Nah, jadi makanya irada syar'iyah, Allah menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya yang beriman. Jelas? Semuanya semua memudahkan. Nah, kalau masuk campur tangan manusia, itu yang menyulitkan. Iya sih. Assalamualaikum. Nah, kalau di kita orang dah masuk Islam cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau sudah masuk campur tangan manusia, harus daftarkan sini, harus surat keterangan ini, persetujuan ini, betul? Jadi yang bikin sulit itu siapa? Manusia. Nak bangun masjid, cukup niat lillah, kemudian bangun masjid. Akhirnya ada pula keputusan manusia harus mengikuti ini dan itu, harus ini dan itu. Akhirnya masuk pula kepentingan-kepentingan yang tidak sehat tadi. Asal tidak bersetuju, tidak sepaham, jadi penghalang dibuat masjid. Manusia juga yang bikin sulit. Kalau Allah semuanya ingin bagi hamba-hambanya beriman kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya Allah berkehendak melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki. Kalau makhluk enggak. Makhluk dia berkehendak atau tidak harus melaksanakan. Berkehendak atau tidak mesti dia kerjakan. Ada yang dia kehendaki, ada yang tidak dia kehendaki. Tapi pada umumnya kehendak yang sehat sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai kehendak yang sehat. Ini ada kehendak yang tidak sehat. Kehendak yang sehat, ya misalnya kalau sudah makan, kehendak yang sehat tentu makan makanan yang halal dan bergizi, sehat. Tapi ada kadang-kadang ya kehendak kita memakan yang tidak sehat. Allah tidak suka itu. Makanya dia perintahkan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan. Yang haram rezeki juga, iya, tapi rezeki yang tak boleh dikonsumsi. Kadang-kadang orang melakukannya tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, asyiral kiram, meninggalkan itu sebenarnya tidak kehendak kita, tapi harus tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak Allah itu mutlak. Wa yahkumu ma yurid. Kemudian Allah menetapkan hukum sesuai yang dia kehendaki pula. Ini maksudnya kehendak syar'iyah tadi. Irada syar'iyah yang dia tetapkan hukum. Boleh kita mendebat? Kalau menjadi orang jahat, debatlah. Tapi kalau jadi orang taat, tidak perlu dibahas lagi. Nah, ini yang masalahnya. Orang taat tidak perlu membahas. Tapi orang yang tidak taat dimusyawarahkan lagi. Kan sering itu orang kadang-kadang tidak paham agama, lalu ada Al-Quran dan Sunnah, dimusyawarahkannya. Keputusannya apa? Tidak boleh dilaksanakan. Hasil musyawarah. Hasil musyawarahnya tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang membuat dulu orang-orang penentang dakwah itu tidak beriman.
Karena dimusyawarahkan dulu. Musyawarah itu pakai dalil pula, wa abrum syura bainahum pula kan. Yang dimusyawarahkan itu bukan perintah Allah dan Rasul, tapi sesuatu yang tidak ada dalam perintah Allah dan Rasul. Kalau jelas perintahnya, tidak boleh musyawarah lagi, tidak ada ijtihad lagi, tinggal sami'na wa ata'na. Jadi salah menggunakan dalil. Maka kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, ketika Allah perintahkan maka wajib untuk diikuti, karena tidak ada lagi yang harus dibahas dan diteliti. Ada orang kadang-kadang berita dari Allah dan Rasul harus diteliti dulu. Kalau ini manhaj orang-orang yang menolak agama, manhajnya orang-orang ateis, manhajnya orang-orang kafir, yaitu segala sesuatu harus dibicarakan dulu. Tapi manhajnya orang beriman dah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na. Orang taat tak banyak debat. Orang banyak debat pasti tidak taat. Ya, kalau dari berita saja mereka susah percaya, tentu diperintah susah untuk percaya. Makanya setiap orang yang banyak debat di akidah pasti terlambat untuk melaksanakan ibadah. Dia tidak cepat dia melaksanakan perintah ibadah, karena semuanya ada tawar-menawarnya. Orang yang langsung menerima akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu cepat menerima akidah, mudah pula untuk melaksanakan perintah di bab lain. Tapi kalau yang ini lambat dia melaksanakan. Biasa ikut hawa, akhirnya yang lain dia disuruh lain pula dibuat. Macam tadilah disuruh salat berjamaah, tapi yang dilakukannya salawat berjamaah. Kayak itu ya. Tadilah disuruh salat berjamaah, tapi yang dilakukan salawat berjamaah. Iya kan? Makanya mereka datang setelah Isya, bubar sebelum subuh. Isya tidak berjamaah, subuh tak berjamaah, tidak salat. Yang jelas tidak salat berjamaah. Apakah mereka berjamaah tidak salat? Wallahu a'lam. Ya, karena kalau tidur menjelang subuh, ya sama-sama tahu lah kita. Nah, dan itu punya kiainya, punya ustadznya, punya kiai, punya ustadz. Nah, ketika ditanya, saya tidak nyuri katanya. Yes, ya? Saya tidak mencuri, artinya tidak berbuat dosa, karena yang dilakukan kebaikan. Terus kenapa tidak sholat jamaah? Sholat jamaah sunat, kan cuma sunat. Terus yang selawat wajib ya? Kan itu yang tidak ikut selawatan dianggap tidak masyarakat. Jadi yang sholat berjamaah tidak dianggap, tapi yang selawat berjamaah hebat. Yang baca Quran rajin dari awal juz pertama sampai juz terakhir itu tidak bagus. Yang bagus apa? Yang sinat bersama. Ya, yang selalu setiap pagi sore baca doa pagi sore, tahlil 100 minimal, sah pagi dan petang, itu tidak bagus. Tapi yang tahlilan bersama bagus. Padahal hukum tahlilan sunat apa wajib? Woi, jangan bilang haram woi. Sunat apa wajib? Kalau antum bilang haram berarti tidak, tahlil aja tidak boleh katanya. Jadi pas kita baca hukumnya, dalilnya dalil tahlil, bukan dalil tahlilan. Paham tak? Ini masalah yang dibuat tahlilan, tapi dalil yang dipakai dalil tahlil. Kan ya? Kan afdalul zikri la ilaha illallah, itu hadis Nabi. Ini dalil tahlil, bukan dalil tahlilan.
Buktinya Nabi tidak pernah melakukan tahlilan. Tapi tahlil sering tak Nabi? Ya sering. Jadi ini dalil tahlil, bukan dalil tahlilan. Jelas ya? Dalil tahlil bukan dalil tahlilan. Sama juga tawassul. Iya, dibuat tawassul dengan orang mati. Tapi dalilnya tawassul dengan orang hidup. Iya kan, dalil tawassul dengan orang mati itu dalilnya adalah orang buta datang ke Nabi. Nabi masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Lalu minta didoakan oleh Nabi dan sembuh. Tapi yang mereka lakukan adalah tahlilan datang ke kuburan tawassul datang ke kuburan Nabi. Jadi dalilnya sahih, penempatan dalilnya keliru. Paham ya? Nah, jadi Nabi istisqa dengan Umar istisqa dengan Abbas yang masih hidup. Digunakan untuk dalil minta hujan ke Ba'alawi yang sudah mati. Jadi dalil sahih, penempatan dalil keliru. Jadi sama dengan masang jendela di pintu, masang pintu di jendela. Akhirnya kok masuk juga tikus padahal sudah dipasang pintu. Iya, yang Bapak pasang jendela di situ. Ini kok gelap? Ya pintu dipasang di jendela, tidak masuk udara. Jadi itu masalahnya. Jadi dalil benar karena melaksanakan bukan sesuai hukum Allah, tapi hukum yang kita kehendaki sendiri. Akhirnya terpaksa Allah yang menerima yang kita paksakan, bukan kita yang taat dengan Allah yang perintahkan. Inilah masalah yang perlu belajar tauhid yang benar itu. Kalau kita taat dan cepat menerima akidah dari Al-Quran dan Sunnah, secepat pula itu kita menerima ibadah dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi semakin lambat kita dengan bid'ah di akidah, maka lambat pula kita menerima sunnah ibadah, tapi lebih mendahulukan bid'ah dalam beribadah. Demikian juga dengan bab-bab lain muamalah. Maka jangan heran ya kalau seandainya kita bertahan untuk jangan membuka pertambangan karena merusak lingkungan, akhirnya kita menjadi wahabi lingkungan. Bukan melarang tambang, enggak, tapi harus menjaga keseimbangan. Karena tambang-tambang itu juga bukan kita yang menikmati nampaknya ya. Kita menikmati bang, enggak juga kan? Orang dapat menggali di negara kita dapat 0,0 sekian persen kabarnya. Ya tanya Pak Purbaya, bukan saya. Nah, kabarnya. Saya pun enggak ya? Awak orang bikin kereta api murah, awak bikin mahal berlipat-lipat. Karena memang kita orang kaya dan hebat, bikin hutang. Ya, semua itu karena hasil debat. Bukan karena hasil taat. Kalau tak ada aturan tidak terjadi. Tapi karena rajin berdebat maka terjadi. Semuanya hasil debat. Oleh sebab itu besok jangan jadikan debat sebagai patokan, tapi jadikan taat sebagai patokan. Apalagi menjadikan khianat sebagai patokan, tapi jadikan amanah sebagai patokan. Rumusnya, kalau tuan-tuan cepat yakin di akidah, insya Allah cepat yakin di ibadah. Makanya orang-orang yang akidahnya betul-betul Al-Quran Sunnah, pasti ibadahnya juga ikut Al-Quran dan Sunnah. Tapi bila di akidahnya sudah campur dengan bid'ah, mesti ibadahnya juga bercampur dengan bid'ah. Dan barang asli campur barang tidak asli, pasti tidak kokoh dibanding semuanya asli. Paham sih? Biasakan pakai barang asli semuanya, pasti matching dan kokoh. Karena iradah kauniyah Allah dengan iradah syar'iyahnya pasti matching, pasti sesuai, pasti munasabah. Oleh sebab itu makanya kita
belajar akidah ini dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari teori-teori dan metodologi yang diambil dari luar Islam, yang dianggap sebagai metodologi Islam yang disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam, iya, yang terang jadi kalam. Kalau kita enggak, kalau sudah terang, ya kalau sudah terang kita selesai. Sudah terang, di luar dah terang, di sini juga dah terang kan? Dah. Walhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan? Sudah terang ya? Alhamdulillah. Nah, itu jawaban yang bagus. Itu sudah terang, alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.